Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pertemuan ke 7 ya. 7 ini ya. Iyalah 7 atau 6, saya lupa. Kalau di catatan saya 7, tapi mungkin 6, karena yang satu itu dulu yang minggu pagi itu. Kalau tema ke-8 ini kita sudah masuk ke bab 2. Kemarin epistemologi itu bab 1. Bab 1 aja 5 minggu ya. Semoga kamu sudah sakti sekarang. Kalau di perguruan kan belajar di Padepokan itu surat Baswi itu sakti. Tapi tidak ada apa-apanya. Saya dulu zaman ke Iran itu ada seorang profesor yang terus tak undang ke UIN itu. Dia hanya belajar mula sadra saja. Itu 10 tahun. Satu orang tokoh namanya Mula Sadra dengan segala kitabnya, segala pemikirannya. Itu 10 tahun. Kalian kan cuma ngundang Pak Sofwan ke sini sak sesi terus merasa ngerti sadra. Tapi kalau orang Iran serius dengan pesan di sana ada kayak pesantren namanya Hauza. Hauza itu isinya 2 versi, ada versi syariah fikih yang nanti melahirkan mujtahid, nanti ada versi tasawuf, versi filsafat dan tasawuf. Biasanya versi filsafat ketika puncak nanti lahirnya tasawuf. Maka para tokoh-tokoh filsafat Islam Iran seperti Imam Khomeini, Mutahari itu pasti tidak jauh-jauh dari tasawuf ketika ilmunya sudah memuncak. Kalau di sana namanya irfan. Jadi cuma yang jalur fikih ini nanti melahirkan mujtahid. Ada 2 jalur. Dan itu paling cepat orang bisa mulai punya gelar. Sana ada gelarnya kalau pesantren, ada Hujjatul Islam, ada Syekhul Islam, ada banyak gelar. Dan gelar paling rendah itu ditempuh sekitar kalau dia sudah 25 tahun di pesantren. Iya. Dan kalau di sana nggak kayak di sini, pesantren sendiri-sendiri. Kalau di sana pesantren itu terkoordinasi secara nasional. Jadi misalnya saya dulu di Mojokerto sudah sampai level 8, terus pindah kuliah ke Jogja, itu tinggal melanjutkan karena ada levelnya. Dan kalau nggak cocok sama ustadz ini di masjid itu, saya bisa pindah ke ustadz yang itu di masjid itu. Dan di Kognisen Nasional dan nanti ada semacam wisuda levelnya nasional juga. Jadi kalau sudah ustadz, nggak sembarangan orang bisa pakai. Semacam itu diantara, kalau sini kan toganya toga kotak itu, yang habis wisuda dibuang. Tapi kalau di sana habis wisuda itu dipakai terus. Karena itu simbol, jadi dia sudah lulus. Paling enggak sudah level awal 25 tahun di pesantren. Jadi jangan heran kalau di sana mesti punya jenggot. Anak lama di pesantren mikir ilmu jadi jenggotnya lagi cukup. Lalu kan belajar ya tak lah, kadang panas, kadang dingin, kadang hangat kan gitu. Semangat keilmuannya. Oke, kita masuk ke bab 2 logika. Cuma saya tadi sudah bawa pesananmu yang terjemahannya Nazim Al-Jizr. Kemarin ini tak cari-cari dan ketemu. Ini terbitan baru sebenarnya. Yang lama penerbitnya bukan ini, seingat saya. Kalau nggak Bina Ilmu apa penerbit lama sekali. Dan saya dulu malah belajarnya dari yang penerbit itu. Saya tidak tahu karena ini mungkin penerbitnya cenderung agak ke Islam, jadi nada penerjemahnya itu agak terasa beda. Kalau penerjemah awal itu kelihatan netral dan bau filsafatnya kental. Tapi di sini kalimat-kalimatnya bau Islamnya lebih kental. Tapi tidak apa-apa, karena ini terjemahan pasti mau. Jadi jangan dikira terjemahan itu mesti netral sesuai bunyi-bunyinya. Kadang-kadang orientasi yang menerjemah juga menentukan. Jadi turut mengatur gaya bahasanya itu. Kalau di sini kelihatan arahnya ke Islam banget. Tapi yang edisi awal yang bukan penerbit ini itu kelihatan agak objektif. Silahkan kalau ada yang mau ngopi. Nah, ini di kopi bisa rusak, tapi kalau rusak yang fotokopi dulu benerin lagi bisa. Ya daripada numpuk di tempat saya nggak kebaca, kan kalian bermanfaat buat kalian ya syukur kan. Cuma kalau rusak ya yang fotokopi dulu beresin lagi gampang. Oke, cuma mahal karena ini tebel.
Syukur-syukur ada yang mau nyekan satu-satu terus disebar ke teman-temannya. Itu lebih bermanfaat. Sedekah jariah. Oke, bisa kamu katakan selama Ramadan besok itu lumayan. Nggak harus ada ustadznya, kamu baca aja sendiri. Itu luar biasa. Ya para pencari Tuhan, tapi bukan yang versi sinetron. Filsafat beneran. Karena gaya bahasanya dialog antara guru dan murid jadi lebih enak untuk dibaca. Oke, kita masuk ke tema kita, logika. Kalau kemarin epistemologi kita sudah paham lah tentang ihwal pengetahuan. Ya, logikamu berarti sesuai bersama aku. Ya, saya mulai dari definisi pengertian logika. Definisi itu tidak harus kamu perdalam, pokoknya kamu ngerti maunya. Jadi intinya logika itu cara berpikir yang lurus, yang tepat, dan teratur, sistematis. Itu aja. Kalau bahasa bukunya biasanya orang menyebutnya berpikir yang jernih. Apa jernih? Karena logika ngajari kita pola, model, alur berpikir yang valid, yang benar. Sebenarnya setiap orang itu sudah secara fitrah, secara sunatullah dikasih oleh Allah kemampuan untuk berpikir. Tidak perlu kamu kuliah filsafat, kamu sudah bisa bermain logika. Cuma gunanya kamu belajar logika adalah kadang-kadang ada banyak hal di sekelilingmu, banyak peristiwa dalam hidupmu yang bikin caramu berpikir itu jadi tidak jernih, tidak lurus lagi, tidak tepat lagi. Kadang-kadang belok-belok dikit harusnya lurus, tapi kadang-kadang karena sesuatu terjadi belok. Karena akal itu mudah sekali belok dan mudah sekali dibelokkan. Itu yang dikritik oleh Ghazali dalam Al-Mungkit Minad Dhalal. Kalau indra itu gampang tertipu, kalau akal itu gampang termanipulasi, gampang deviasi. Oh, bisa masuk ini. Saya tidak tanggung jawab kalau lubangnya Mekah. Kalau bukan tempatnya yang kadang-kadang jadi masalah. Oke. Jadi logika arahnya adalah gimana cara berpikir kita yang lurus. Itu aja. Secara natural kamu bisa berlogika, tapi kadang-kadang tidak pas dan kamu nggak sadar. Nanti kita lihat kenapa kita harus belajar logika. Isi kepalamu itu dikacaukan secara luar biasa oleh pengalaman hidupmu. Kalau hari ini mungkin oleh TV, oleh media. Barang yang nggak logis tapi dibikin seolah-olah logis. Itu kerjaannya TV. Barang yang nggak masuk akal dimasuk-masukin ke akal dan kamu lama-lama terus terbiasa, jadi dianggapnya itu masuk akal. Banyak, kamu tinggal cari, mau kasusnya PKS, mau kasusnya Eyang Subur, mau kasusnya artis kawin cerai, mau kasusnya sekarang rame ya. Iyalah, banyak orang yang itu. Kalau sekali-sekali kamu pikir secara logik, mungkin di rumah sambil diam. Makanya agama selalu nyuruh tafakur dan muhasabah. Itu maksudnya coba kamu ambil jarak deh, jangan terlalu terlibat. Kemudian dipikir pelan-pelan, kok bisa ya yang namanya PKS tiba-tiba kok tahlilan itu dari mana itu? Jadi kan susah. Tapi kamu dipikir, dan ketika orangnya diwawancara juga kamu dipaksa untuk bisa menerima bahwa emangnya kenapa kalau PKS tahlilan kan? Terus gitu terus kamu punya ya. Jadi cara berpikirmu terus dibelokkan. Kok bisa ya artis diwawancara dia kawin cerai? Apa ada masalah orang ketiga? Tidak. Masalah ekonomi? Tidak. Kita masih bersama kok, kita masih saling support kok, kita masih terus mau pokok ganteng. Ditanya ada masalah nggak ada. Ada orang ketiga nggak ada. Di rumah juga masih bersama, masih ingin ngurus anak bareng-bareng, kasihan anaknya. Tapi kok bertekad untuk cerai dan kamu dipaksa untuk menerima bahwa itu logis. Oh itu rusak, tidak karu-karuan pikiran. Ya kan? Jadi
Maka ayo kita belajar pelan-pelan logika. Yo ini nanti saya nggak akan ngasih kamu logika A sampai Z, karena saya cuma target 2 sesi, hari ini dan minggu depan untuk logika. Hari ini untuk cara berpikir yang lurus, besok minggu depan kita ngomong cara berpikir yang keliru. Itu aja. Mana yang lurus, mana yang keliru. Dengan itu bekal awalnya nanti kamu menjelajah sendiri. Jadi ngaji filsafat kita itu kan ngaji yang berangkat dari yang kecil-kecil dulu, nanti yang besar-besar kamu ngundang orang lain aja, yang tema-tema besar. Jadi kita pelan-pelan logika. Oke, ada banyak definisi tapi jangan dihafalkan, nggak ada gunanya. Logika itu bukan materi hafalan, logika adalah praktekkan. Kamu tidak harus, logika adalah cara mengambil kesimpulan yang menggunakan akal sehat. Enggak ada ujiannya. Apa, ini mau ngajinya mau dikasih ujian kan? Begitu ada ujian kamu besok nggak datang. Oke, jadi cukup kamu tahu bahwa logika itu ke sana. Ada yang bilang cara mengambil kesimpulan, ada yang bilang itu alat untuk berpikir, ada yang bilang teknik menyusun argumen, ada yang bilang itu metode mengukakan pendapat secara masuk akal, ada yang bilang cara mematuhi aturan hukum berpikir yang sehat tentunya. Yang penting arahnya ke situ. Jadi cara mendayagunakan rasio, itu aja arahnya logika. Cara berpikir yang benar, itu aja. Banyak dari kita yang tidak paham ini. Dan jangan salah, ini sangat Islami. Kalau Al-Quran itu dalam hampir ada 10-an lebih ayat yang bilang afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatazakkarun. Itu ayat-ayat yang nyuruh kamu mau tidak mikir kan, kamu tidak nalar kan, kamu tidak, selalu gitu Al-Quran. Ada ulama saya lupa ya dari India itu, mungkin Ahmad kan atau siapa saya lupa, tapi dia bilang bahwa nalar, rasio itu separuhnya wahyu. Jadi ada wahyu kembar, satu wahyu qauliyah namanya Al-Quran, yang kedua wahyu kauniyah yang itu akal, yang bisa baca. Jadi jangan salah, dalam Islam berpikir pakai akal itu setengahnya wahyu. Jadi kalau ada orang apa kelompok yang tidak setuju pakai akal, dia sebenarnya sedang membuang setengahnya wahyu. Jadi Islamnya juga setengah tadi. Iya kan? Ayat-ayat Allah itu kan nggak cuma yang qauliyah, tapi ada juga yang kauniyah, realitas. Itu juga ayat. Dan kita harus punya alat untuk membaca ayat itu. Kalau ayat yang teks, ya alatnya bahasa Arab lah, pakai balaghah, pakai macam-macam. Tapi yang kauniyah ini kan sains. Antara lain titik utamanya adalah logika. Jadi jangan salah, ini Islami. Makanya logika itu diajarkan di pesantren-pesantren dulu, namanya mantek, itu logika. Meskipun ada yang tidak setuju, barang siapa yang bermantek maka dia sindi, kata yang bilang gitu. Itu kasus ketika Ghazali konflik sama para filosof, debat. Sebenarnya yang dipakai Ghazali untuk menyerang kelompok filsafat, menyerang logika, menyerang mantek itu ya dia pakai logika juga, dia pakai mantek juga. Jadi jangan salah. Nanti kalau ada sesi filsafat Islam kita coba bahas itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Ghazali dan para filosof Islam itu tidak kegeran, cuma ngomong di level yang berbeda. Ghazali levelnya apa, para filosof levelnya apa, dan mereka tidak ketemu sebenarnya. Ghazali sama Ibn Rus itu tidak saling ketemu, tapi saling berpolemik. Ghazali sudah meninggal, Ibn Rus jawab. Mungkin kalau Ghazali masih ada, dia bisa jawab lagi. Dan itu sangat filosofis, tidak apa-apa. Intelektual itu gitu, tidak dikit-dikit ngamuk, tawuran. Kan gitu sekarang. Kalau beda dianggap musuh, dikafir-kafirkan, tidak kayak gitu. Oke, macam-macam logika. Oke ya, kalian harus siap malam ini agak Spartan karena slide-nya juga banyak, materinya banyak. Jadi siapkan tanya banyak. Ya, jadi malam ini agak panjang karena materi logika yang panjang itu saya coba ringkas jadi 2 sesi. Yang pertama logika alamiah, yang kedua logika ilmiah.
hari ini kita belajar logika ilmiah. Logika alamiah, saya bilang tadi, kalian sudah bisa dan punya sejak lahir, kecuali yang tidak waras. Ya, kalau orang nggak bisa pakai akalnya, berarti kan orang nggak waras. Orang gila itu pakai akal kan? Ayo. Tidak ya. Disepakati gitu ya. Sepakat. Kamu kok tidak tanya gila apa dulu, Bang? Ada yang gila perempuan, ada yang gila harta, ada yang gila beneran. Ya, itu logika alamiah. Kamu nggak perlu kursus filsafat untuk bisa mengoperasikan logika alamiah. Anak kecil itu otomatis ngerti apa hal-hal yang logis, sebab akibat, mana lebih besar, mana lebih kecil, mana lebih panjang, mana lebih pendek. Itu kan natural aja. Kamu nggak perlu belajar, nggak perlu ngerti matematika bahwa semeter itu lebih panjang daripada setengah meter. Itu biasa aja. Bakul di pasar itu nggak pernah kuliah matematika, nggak pernah belajar matematika, tapi kalau ngitung cepet, itu logika natural. Kalau dia kamu terus, Pak sampai ngitung bisa secanggih itu, kira-kira kalau dirumuskan pakai matematika, rumusnya gimana? Dia mesti tidak ngerti. Mana akar, mana pangkat, mana kuadrat, bingung deh. Tapi kalau bisa, kalau kamu beli sekian, untungnya sekian, bisa deh. Alamnya, logika alamnya. Ada logika ilmiah. Nah ini sebenarnya logika alamiah itu akan berkembang dan lama-lama problem hidup semakin kompleks, semakin rumit, maka orang terus butuh logika ilmiah. Logika yang sederhana saja susah. Perlu nalar-nalar yang lebih rigid, lebih jelimet, lebih panjang. Kalau enggak kamu akan banyak tertipu. Kayak MLM, ya kan? Ayo dihitung secara ilmiah, jangan alamiah aja. Wah kalau kamu setor sekian nanti dapat sekian, setelah dapat sekian. Nah itu alamiahnya ngono. Tapi coba secara ilmiah kamu itu apa yang pas, apa yang benar kayak gitu. Nanti kalau deadline lari gimana? Kalau nggak dapat anak buah gimana? Wah itu ilmiah sudah. Perhitungannya sampai jauh begitu. Itu logika ilmiah. Jadi tujuannya apa sih? Biar kamu nggak sesat, biar kamu nggak keliru berpikir dan membahayakan hidupmu. Biar kamu perhitungan. Kalau saya lewat ini, lewat jembatan misalnya, bobotku berapa, jembatan ini kuatnya berapa, aku bisa. Itu logika ilmiah bisa sesat. Tapi kalau logika alamiah bisa sesat. Tapi kalau ilmiah mau bisa ngitung. Bobotku 60, jembatan itu kapasitasnya sekian, maka itu ilmiah. Tapi kalau alamiah kan dikira-kira Sorayo, bisa ndak, nekat aja. Itu alamiah. Kalau nasib aman ya aman, kalau ndak ya ndak. Jenisnya logika itu. Jadi kenali jenis logika yang dua ini. Orang ini pakai logika ilmiah apa pakai logika alamiah. Logika alamiah itu biasanya diawali dengan kata-kata biasanya. Itu alamiah. Biasanya sih mau. Saya nggak tahu banyak. Itu logika alamiah biasanya. Tapi kalau ilmiah ada pertimbangan-pertimbangannya. Biasanya sih yang di polling tinggi itu besok waktu pemilu juga tinggi biasanya. Tapi coba dihitung secara ilmiah, masa gitu? Jangan-jangan polling itu ada kepentingan, jangan-jangan ada permainan, jangan-jangan ada rekayasa. Itu sudah ilmiah, sudah menghitungnya. Itu macam-macam logika. Kita masuk ke prinsip paling dasar dalam berpikir. Kalau ini kalian nggak dapat, jangan melangkah ke logika yang lebih rumit. Ini yang merumuskan ada Aristoteles, ada Leibniz, ada Mill. Kalau Aristoteles cuma 3, 1, 2, 3 itu, yang keempat Leibniz dan Mill, John Stuart Mill. Lupakan nama-nama itu, kita masuk ke prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsip paling simpel, prinsip identitas A sama dengan A. Kalau A, ya A. Ya manusia. Manusia itu berpikir. Saya berpikir A adalah A. Kamu NU atau Muhammadiyah? Saya NU. Berarti kamu kunut. Ya. Itu prinsip identitas. Simple. Kalau yang gini aja kamu nggak paham, jangan
masuk pelajaran logika selanjutnya. Prinsip identitas. Kamu Demokrat apa PKB? Kalau Demokrat ngapain, kalau PKB ngapain? Itu prinsip identitas. Kamu mahasiswa atau siswa? Kalau siswa itu kayak gimana, kalau mahasiswa itu kayak gimana, harus jelas. A sama dengan A. Itu penting. Banyak orang, meskipun ini dasar paling dasar dari logika, dalam prakteknya susah loh orang mempraktekkan A sama dengan A itu. Karena orang nggak bisa menjabarkan A-nya sendiri itu apa. Ngaji kayak gini ini konteksnya kamu sebagai mahasiswa, atau kamu sebagai manusia, atau kamu sebagai anak muda, atau kamu sebagai aktivis masjid, atau kamu sebagai apa? Loh, itu jelas. Itu prinsip identitas. Kalau enggak nanti kacau. Jangan-jangan ini sekedar meramaikan masjid ada apa? Ngerti nggak? Ngerti juga tidak apa-apa. Ya masjid ramaikan. Oh, apa yang ngono? Apa berarti identitas ngaji filsafat malam ini adalah hanya meramaikan masjid, atau pencerahan, atau sekedar tahu, atau nambah wawasan. Itu harus jelas. Itu prinsip identitas. Awas keliru. Ya seperti tak contohkan tadi. Kalau PKS itu haluan keislamannya apa sih? Apa lurus kalau dia tiba-tiba tahlilan, ziarah kubur, tiba-tiba kan sekarang gencar kayak gitu kelompok PKS. Kalau enggak berarti dia keliru. Kenapa? Menyalahi prinsip identitas. Untuk bisa melangkah berpikir dalam kondisi apapun, kamu harus jelas di prinsip identitas. Di rumah kamu harus jelas, kamu anak, atau adik, atau kakak, atau bapak. Kalau nggak jelas bisa rusak. Saya anak apa bapak ya? Nah itu kacau ya. Nanti malu kamu masuk kamarnya ibumu, padahal kamu anak. Anak tidur sendiri, itu jatahnya bapak. Itu kan prinsip identitas. Aku ini cuma teman apa sudah pacar sih? Ayo, itu kalau nggak jelas susah dong. Kamu merasa pacar tiap hari apel, tiap hari SMS-an, kamu sudah GM, ternyata enggak. Kamu cuma teman biasa aja. Oh itu kan gara-gara kamu nggak memperjelas prinsip identitas sih. Jadi ayo diperjelas prinsip identitas. A sama dengan A. Itu berpikir paling simpel kayak gitu. Yang kedua prinsip kontradiksi. Itu lawannya. Kalau prinsip identitas itu A sama dengan A, kalau prinsip kontradiksi A tidak sama dengan B. Kalau bapak berarti bukan anak. Kalau besar berarti tidak kecil. Kalau merah berarti tidak putih. Itu prinsip kontradiksi. Kalau sudah jelas bahwa kamu Wahabi berarti kamu anti tahlil. Itu prinsip kontradiksi. Logika yang paling simpel. Jangan-jangan ngaco itu kan. Gara-gara politik, gara-gara budaya, gara-gara itu terus identitasmu hancur, tidak karu-karuan, tidak boleh. Kamu Islam berarti kamu bukan Kristen. Meskipun kamu toleran sama orang Kristen, tapi harus jelas, harus tegas bahwa kamu tidak sama dengan Kristen, kamu tidak sama dengan Hindu, kamu tidak sama dengan Buddha. Itu prinsip kontradiksi. Kamu mahasiswa berarti kamu bukan siswa. Itu hukum paling dasar. Jadi pertama prinsip identitas, yang kedua prinsip kontradiksi, yang ketiga prinsip excluded middle. Prinsip tidak ada jalan tengah. Ada jalan tengah itu berarti absurd, tidak jelas. Saya Pak tidak NU dan tidak Muhammadiyah. Itu kacau guys. Ya ada. Kecuali kamu, nah terus apa? Tapi saya Salafi Pak. Boleh ya. Berarti kamu Salafi. Prinsip identitasnya kamu adalah Salafi, tapi bukan tidak A dan tidak B. Kalau tidak A dan tidak B itu tidak jelas. Excluded middle. Jadi jalan tengah itu tidak masuk akal. Non-blok itu berarti apa? Blok tersendiri. Saya tidak barat dan tidak timur. Berarti kamu blok baru. Berarti ada 3 blok sekarang. Kemarin ada 2 bloknya, blok barat, blok timur. Sekarang ada 3 blok tengah-tengah. Kan gitu. Jadi bukan blok yang tidak jelas. Mu'tazilah dulu punya
ideologi al-manzilah itu bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat. Besok tidak di surga, tidak di neraka. Bagi orang yang berusaha gitu. Kalau orang Khawarij kan orang yang melakukan dosa besar kafir dan besok masuk neraka. Sementara orang Murji'ah enggak, surga neraka urusannya Allah. Yang melakukan dosa besar enggak kafir. Terus Mu'tazilah mengkonter, enggak, dia tidak mukmin dan juga tidak kafir, ada di tengah-tengah. Besok di surga juga gitu, dia tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Tidak tahu, dia cuma nongkrong di depan pintu surga, tidak boleh masuk ke neraka juga tidak. Jadi kerjaannya nongkrong bikin geng sendiri gitu. Tidak jelas. Nah, itu excluded middle. Enggak ada jalan tengah. Kalau kalian, Pak, saya tidak liberal, tidak fundamentalis, Pak, tengah-tengah. Sebenarnya itu bukan tengah-tengah, tapi kamu bikin kubu baru. Karena tengah-tengah itu tengah-tengah itu kan tidak A dan tidak B. Saya bukan HMI, juga bukan PMII, mesti grup yang lain. Jadi kalau pilih aja apa grup yang apalah, tinggal kamu pilih kan, apa kami, apa HTI, apa kan mesti itu. Jadi excluded middle. Jadi cara berpikir itu pertama perhatikan apa sih identitasmu. Kalau sudah ketemu berarti ada kontradiksi lawannya dan pasti tidak ada tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengah berarti kamu membuang identitasmu, bikin kubu baru. Kan itu maunya tiga itu. Prinsip logis paling sederhana. Aristoteles berhenti di identitas, kontradiksi, excluded middle. Tapi terus belakangan ditambah prinsip rasionis sufisianis. Jadi kecukupan alasan. Dalam berpikir, selain harus jelas identitasnya, jelas kontradisinya, tidak adanya jalan tengah, juga harus punya prinsip cukup alasan. Banyak peristiwa yang kamu sambung-sambungkan yang itu sebenarnya nggak cukup, tapi kamu paksa dia cukup. Dulu peradaban Islam abad tengah, banyak orang menuduh gara-gara Ghazali filsafat Islam mati. Itu kalau kamu analisis mungkin alasannya tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Sebesar apa peradaban Islam? Kemudian sejauh mana pengaruhnya Ghazali? Kalau cuma gara-gara tulisannya Ghazali, apa mampu dia bikin stagnan dunia Islam secara keseluruhan, seluruh dunia secara luar biasa? Berapa orang yang baca Ghazali? Berapa orang yang baca dan paham? Apa ya cukup hanya gara-gara seorang Ghazali terus Islam mundur luar biasa? Mungkin dia memang sebab, tapi apa ya satu-satunya itu? Nah, karena itu argumen bahwa dunia Islam mundur gara-gara Ghazali itu mungkin benar, tapi alasannya kurang. Belum cukup alasan untuk menuju ke sana. Apa iya dengan alasan 1, 2, 3, 4 terus kamu berani menyebut bahwa Indonesia itu adalah sistem pemerintahan yang kafir? Nah, itu coba kamu cek, apa sudah cukup alasannya? Apa sudah cukup alasan untuk menyebut bahwa Ahmadiyah itu harus dibunuh? Bahwa dia sesat, ya. Tapi apa sudah sufisien alasannya bahwa mereka harus dibantai, dipukuli? Nah, itu prinsip rasionis sufisianis. Jadi tidak cukup hanya ada alasannya, tapi apakah alasan ini cukup? Nah, itu penting dalam logika. Tidak cukup bahwa apa ya contoh yang kamu hidup sehari-hari yang apa ya alasannya sudah cukup. Kamu nggak pernah masuk kuliah, terus kamu ketemu dosennya datang ke rumahnya sambil bawa salak 5 kilo. Apa ya cukup salak 5 kilo itu untuk ganti kamu bolos selama 12 kali semua dan dapat nilai A. Ayo, kira-kira apa ya cukup? Ya kalau kurang ya nambah 15 kilo. Jadi, oke ya. Rasionis sufisianis apa udah masuk akal ya? Masa gitu. Ya kayak dulu loh waktu Fatona sama Maharani ketangkep itu kan. Terus enggak kok ini cuma tanda buat kenalan jadi temen, dikasih uang 10 juta.
Kok yuk masuk akal ya alasannya. 10 juta hanya kenalan sama temen untuk nongkrong di hotel. Belakangan baru ketahui, oh itu bukan cuma nongkrong, nongkrongin itu. Ya kan? Oh kalau kayak gitu ya 10 juta masuk akal gitu. Tapi kalau kemarin nggak cukup, hanya buat duduk di hotel bayar 10 juta ya ngapain? Ya kan? Nah, itu cukup alasannya, nggak nyampe. Kayak saya kemarin dari Rebo itu ke Probolinggo, karena dadak harus nginep ke hotel kelas, pokoknya sak nemu di hotel wong dadak, dan kebetulan hotel yang bisa jam-jaman. Saya nongkrong di depan kamar itu jam 7 sampai jam 9. Itu ternyata banyak anak sekolah sini masuk berdua kamar itu, masuk lagi berdua kamar itu. Tak pikir-pikir ngapain ya? Masuk waktunya sekolah belajar, dia masuk berdua. Apa yang belajar di dalam? Apa ya sedang menggarap PR? Apa ya? Kan mikirnya kan gitu. Jadi kalau alasan yang cukup untuk menjawab itu apa ya? Nah itu harus cukup alasannya biar dia benar kan? Saya bilang capek itu Pak sekolah, gurunya kecil berarti dia capek. Ke situ mau istirahat sebentar. Apa ya cukup kalau alasannya cuma itu kan situ. Dengan kayak ceritanya Kiai, lihat waktu nginep di hotel ada yang nginep jam-jaman itu kan dia ini bingung. Kalau mau cuma istirahat, jangan ngapain bayar mahal-mahal. Buat tidur aja di masjid Sudirman ini kan bisa. Karena apa? Not sufficient alasannya kalau cuma kan gitu. Kenapa berdua semua ini mau istirahat aja sebentar capek di kantor? Gak cukup alasan itu hanya itu. Karena kalau cuma istirahat bisa di masjid, pasti butuh alasan yang lain, kayak Maharani sama Fatoma. Nah, jadi hati-hati, tidak sekedar ada argumennya berpikir itu, tapi kamu harus juga ngukur apakah argumen itu cukup, apakah argumen itu memadai. Jadi kalau lihat TV, kritisilah. Apa sudah pas dengan argumen itu, sambungannya dengan masalah sebesar itu. Itu KPK sentimen aja sama PKS. Nah itu pokok gara-gara sentimen itu terus apa ya? Cuma karena sentimen dengan PKS apa ya mau-maunya KPK sampai jatuh bangun seperti itu, atau sebenarnya ya enggak sentimen atau yang lain. Nah itu prinsip cukup alasan. Identitas jelas, kontradiksi harus diperhatikan, tidak mungkin ada jalan tengah. Dan yang keempat, sufficient alasannya. Oke, kita masuk ke fokusnya logika. Logika fokusnya ya bikin argumen, alasan. Saya bilang tadi nalar, seperti saya bilang minggu yang lalu. Jadi memang akal itu sering kerjanya itu justru belakangan, tidak di depan. Meskipun nanti setelah akal kerja terus lanjut, mungkin nggak terlalu pas belakangan, mungkin ada di tengah. Jadi kamu pingin apa, terus kamu melakukan apa atau ngomong apa, baru terus logikanya apa ini pas ya. Itu biasanya kerjanya akal. Kamu datang dulu ke sini, terus baru kamu bikin argumen, kenapa sih aku ada di sini? Kenapa sih aku harus ngaji filsafat? Kenapa sih aku harus itu belakangan. Sebelum datang ke sini kamu masih belak, nggak ngerti apa-apa. Kok ngaji filsafat itu apa? Yang ngajar kayak gimana? Isinya apa? Nggak jelas dong. Kamu juga nggak ngerti filsafat. Maka argumennya muncul belakangan. Jadi fokusnya kajian logika itu sebenarnya argumen. Dan argumen itu proses berpikir untuk mendukung konklusi, dan dukungan itu adalah alasan-alasan. Ya kalau bahasa filsafatnya namanya premis. Apa yang kamu putuskan, terus apa sih dasarnya keputusanmu itu logika. Kamu memutuskan untuk kuliah, apa sih alasannya? Itu premis. Saya ingin kerja. Untuk kerja butuh ijazah. Untuk dapat ijazah saya butuh kuliah. Oleh karena itu saya kuliah. Kuliah konklusi, alasannya yang belakang tadi, ingin kerja. Nah itu kerjanya akal selalu begitu.
Aku ingin ngerti filsafat, padahal aku bukan mahasiswa filsafat. Maka aku harus nyari di luar kelas kajian-kajian filsafat. Kebetulan ada ngaji filsafat, maka aku ikut ngaji filsafat. Nah itu kompromis dan konklusi. Selalu begitu akal ini. Kok kalau lihat perempuan rasanya dagdikduk ya. Nah, maka gimana caranya mengatasi dagdikduk ini? Terus aku punya pacar, kan gitu. Kamu pacaran. Premisnya pacaran adalah karena hatimu sudah dagdikduk kalau lihat perempuan. Nah itu konklusi dan premis. Ada yang belum dagdikduk, mengkhawatirkan kalau usiamu masih belum dagdikduk. Jangan-jangan seleramu beda. Hati-hati ya. Harus sudah dagdikduk meskipun ditolak, meskipun tidak apa-apa. Harus bisa punya target, punya sasaran. Kalau enggak, hati-hati, coba kamu periksa ke psikiater atau kemana. Jangan-jangan ada yang enggak beres. Kan ada yang artis masa kecilnya cowok tulen asli, tapi begitu besar jadi cewek, cakep lah. Di TV-TV itu saya lupa namanya, artis itu kan. Coba hati-hati, konklusi dan premis. Oke. Karena itu alur berpikir yang ada di kepalamu sebenarnya isinya cuma dua, konklusi dan premis. Itu aja. Alasannya dan keputusanmu, itu aja isinya. Nah, cara menarik alasan kemudian menyimpulkan, itu kalau dalam filsafat namanya inferensi. Jadi kalau ada yang bilang cara berpikir inferensial, itu cara berpikir menarik kesimpulan dari premis-premis. Kamu datang ke depan masjid, loh, masjidnya kok gelap? Kalau gelap berarti nggak ada aktivitas. Kalau nggak ada aktivitas berarti ngajinya libur. Berarti malam ini ngajinya libur. Dari premis gelap dan premis mayor, kalau gelap berarti nggak ada aktivitas, kok masjidnya gelap berarti kesimpulannya malam ini ngajinya libur. Itu inferensial. Cara berpikir dari premis-premis. Loh, kok cewek itu senyum padaku? Senyum itu tanda suka. Berarti kesimpulannya, wah berarti dia suka. Oh itu konklusi. Kamu menyimpulkan dari inferensi. Nah, tapi kok senyum terus? Aku sudah lewat, dia senyum terus. Ada apa kok dia senyum? Oh jangan-jangan nggak beres dia. Nah itu inferensial. Itu nanti main inferensi baru kan. Orang yang senyum terus tanpa ada alasan berarti dia gila. Cewek itu senyum terus tanpa ada alasan, kesimpulannya cewek itu gila. Oh gila, gak jadi wes, gak jadi seneng kamu, tadinya sudah seneng. Itu inferensial. Nah, model berpikir inferensial inilah yang kalau dalam filsafat disebut silogisme. Ya, contohnya yang populer di kalangan bukan saya manusia, setiap manusia mati, maka saya mati, kan selalu gitu. Contohnya paling gampang memang itu silogisme. Kita lihat silogisme itu isinya pasti ada dua premis dan satu konklusi. Itu konstruksi minimal. Nanti ada silogisme, orang menyebutnya para silogisme, premisnya banyak, konklusinya belakangan ada. Tapi ngerti dulu yang paling sederhana, bahwa ada premis mayor, ada premis minor, kemudian konklusi. Premis mayor semua mahasiswa orang pintar. Itu tak kasih contoh dari buku aja. Semua yang pakai kaos bola berarti penggemar bola. Nah, terus telur sing pakai kaos bola. Nah, Mas itu pakai kaos bola berarti dia penggemar bola. Nah, itu premis. Ya meskipun kenyataannya enggak, ya untuk ini mengakui. Atau karena kaos bola biasanya murah-murah. Jadi itu contoh premis mayor, premis minor, dan konklusi. Ini bentuk paling sederhananya. Kita lihat ada jelimetnya. Ini ada aspek jelimetnya juga. Silogisme bisa valid, bisa invalid.
valid invalid berarti yang diomongkan adalah alur dan variabel penalarannya. Tapi ada kalanya benar atau salah. Kalau menilai silogisme, ketika saya ngomong menilai benar salahnya, berarti yang saya nilai adalah ketepatan premisnya, entah mayor entah minor. Karena kadang-kadang ada premis mayornya keliru, maka kesimpulannya jadi keliru. Atau alur penalarannya nggak pas, ada level yang berbeda, itu berarti invalid namanya. Contohnya ini yang salah, yang invalid, yang premis mayornya salah. Misalnya premis mayor, orang keriting itu biasanya lebih lucu. Nah, terus Lukman rambutnya lurus, Ain rambutnya keriting. Kesimpulannya berarti Ain lebih lucu dari Lukman. Nah ini benar secara prosedur berpikir, tapi dia salah kenapa? Premis mayornya. Dari mana kamu menyimpulkan orang keriting itu lebih lucu? Ya kan? Kadang-kadang orang mungkin lebih lucu orang gundul misalnya, kamu enggak Pak, orang gundul lebih lucu. Tapi nah itu kan nggak jelas. Maka premis mayor bisa menjebak. Hati-hati kalau ada orang berargumen, perhatikan dia premis mayornya apa. Karena premis mayor ini yang universal. Kalau premis mayornya bermasalah, ya kesimpulannya pasti juga bermasalah. Tidak menggunakan syariat berarti orang kafir. Saya tidak menggunakan syariat, maka saya orang kafir. Padahal kamu tidak jelas syariat itu apa sih. Tapi karena dari premis mayor yang nggak jelas, ya kesimpulannya jadi nggak jelas. Kalau itu sampai ke konklusi, ya konklusinya jadi konklusi yang tidak jelas. Apa ya, kamu gimana menelitinya? Aku bener loh orang keriting itu lebih lucu. Kan nggak mesti. Kadang rambutnya lurus lebih lucu. Ya asal cirinya gini, kalau dekat orang keriting kamu jangan merokok. Kasihan. Karena asapnya nggak bisa keluar. Kasihan teman-teman, nanti asapnya muluk-muluk kayak kebakar rambutnya. Jadi kalau merokok jangan disemprotkan ke temennya yang keriting. Orang kalau yang invalid itu variabelnya salah. Variabelnya salah itu mungkin level objeknya salah, mungkin alurnya yang salah. Misalnya kasih contoh, semua anjing makan daging. Joni nama orang, bukan Joni nama anjing. Makanya tak kasih tanda kurung. Joni makan daging. Terus kamu simpulkan berarti Joni adalah anjing. Kayak kamu kalau guyonan itu loh, setiap monyet makan pisang. Terus saya makan pisang. Berarti itu kenapa salah level. Yang satu level ini, kalau Joni itu nama anjing, maka silogisme itu benar. Tapi karena Joni itu bukan nama anjing, silogismenya salah. Karena yang pertama yang diomongkan adalah rumpun hewan yang namanya anjing. Banyak orang diskusi kacau karena salah level ini. Memang kadang-kadang lucu, tapi kadang-kadang kacau. Misalnya kamu mau nyari pacar gimana? Saya mau nyari pacar yang rambutnya panjang, yang putih kulitnya, yang itu. Terus yang satunya, kalau kamu, saya mau nyari pacar yang mau aja deh sama saya. Nah, ini kelihatannya yang nomor 2 lebih cerdas. Ini sebenarnya secara logika justru lebih bodoh. Gitu. Karena persoalannya tidak ngomong mau atau tidak mau, kualitas pacar yang kamu mau, kan itu yang ditanyakan. Kok dia ngomongnya, saya maunya yang mau aja deh, ayo. Kelihatannya lebih cerdas, tapi sebenarnya lebih bodoh. Karena yang dibahas levelnya beda. Nah itu kalau silogisme itu jadi silogisme invalid, keliru. Itu kayak yang satu ngomong ke utara, dia ngomong ke selatan. Ya memang lucu, tapi menunjukkan bahwa yang diajak ngomong itu rada ya agak jerapah kayak kalau minggu lalu. Antara otaknya sama anunya jauh. Oke. Ini prinsip selanjutnya. Setiap term yang ada di kesimpulan harus sudah ada di premis mayor dan premis minor. Nggak boleh ada term baru dalam konklusi. Kalau ada berarti itu tambahan dan berarti salah, cara berpikirnya keliru. Yaitu kan
Semua penyanyi dangdut itu menarik. Inul adalah penyanyi dangdut. Kalau kesimpulannya Inul adalah menarik, berarti gendut. Tapi kalau tiba-tiba kok masuk Oma Irama, itu berarti keliru. Dari mana datangnya Oma Irama? Minornya ngomong Inul kok. Berarti apa? Oma Irama itu variabel yang tiba-tiba dimunculkan di konklusi. Nah itu berarti nggak masuk akal. Jadi kalau kamu diskusi apa saja, perhatikan mayornya apa, minornya apa. Kadang-kadang orang bermain trik, di kesimpulan dimasukkan variabel yang semua nggak ada. Dan kamu nggak sadar itu namanya sama-sama dangdutnya kok. Oma Irama juga menarik dan juga mendorong. Oke, yang pertama itu logis, tapi kalau yang kedua nggak logis. Hati-hati dengan variabel yang muncul tiba-tiba dalam konklusi. Nanti kalau kamu lihat debat, itu kadang-kadang ketika orang kalah debat, tiba-tiba dimasukkan variabel baru. Gitu. Ketika sudah jelas salahnya, terus dia masuk variabel baru. Kayak, loh, ngapain sih kok kamu mau goyang kayak gitu? Loh, urusannya apa? Ngapain urusin saya? Goyang saya. Banyak yang lebih dahsyat, banyak yang lebih salah dari saya. Itu koruptor, itu maling. Ngapain sih capek-capek dari saya? Loh, itu out of context. Nambah variabel baru. Wong ini konteksnya goyang kok tiba-tiba ngomong korupsi. Itu berarti memunculkan variabel baru. Mesti cara berpikir ini salah secara silogistik. Dan kamu sering tertipu dengan itu. Loh, kok ngejar-ngejar PKS terus? Senturi itu loh. Loh, ini konteksnya lagi ngomong tentang korupsi daging sapi. Senturi ya nanti dibahas, tapi tidak dalam konteks diskusi ini. Kalau tiba-tiba variabel itu dimasukkan, ya diskusi ini tidak karu-karuan. Itu gunanya Kani Ilyas. Oh iya, kalau Kani Ilyas nggak ngerti ini, ILC itu mesti diskusinya nggak karu-karuan. Orang karena dendam terus segala cara dimasukkan untuk memojokkan yang lain. Nggak boleh, karena harus jelas konteksnya. Nggak boleh ada variabel baru yang tiba-tiba muncul. Kalau ada bisa rusak cara berpikirnya. Diskusinya mesti ngalor ngidul. Kalau kalian jadi moderator, perhatikan ini. Karena kadang-kadang ada orang ngomongnya out of context. Harus kamu masukkan lagi, oke, itu benar bahwa Irama itu menarik, tapi konteks diskusi kita hari ini adalah Inul. Nah itu patokan pertama. Patokan kedua, kalau permis, salah satu permisnya universal dan permis yang lain partikular, konklusinya harus partikular. Nggak boleh universal. Contohnya, semua mahasiswa adalah orang yang pintar, orang yang rajin. Itu tak kasih contoh. Tommy mahasiswaku. Kesimpulannya harus partikular. Tommy adalah orang yang rajin. Tidak boleh universal. Tidak boleh habis ngomong oknum terus ngomong institusi besar. Itu mesti kacau nanti. Kalau sudah mengkerucut pada oknum, ya bahasanya harus ke oknum. Kalau sudah sosoknya misalnya LHI tidak ada hubungannya dengan PKS, dia sosok tersendiri, urusan LHI sendiri, PKS sendiri, yuk LHI berarti fokusnya. Jangan disangkutkan ke besar, kecuali promisnya diganti. Jadi perhatikan aspek universal dan partikular. Pokoknya kalau ada satu universal, satu partikular, kesimpulannya harus partikular. Bisa dibalik. Dibalik itu kalau yang atas Tommy ya bisa, Tommy mahasiswa saya, semua mahasiswa adalah orang yang rajin, berarti Tommy adalah orang yang rajin. Tapi tidak bisa setelah minornya sudah ada Tommy terus tak simpulkan semua mahasiswaku adalah orang yang rajin. Itu universal lagi. Kesimpulan harus partikular. Semua acara TV itu sampah misalnya. Kemudian apa acara TV? Sinetron adalah acara TV. Kesimpulannya harus partikular. Sinetron adalah sampah. Tidak boleh universal lagi. Kalau universal lagi nanti jadinya tautologi bulat. Harus ada kesimpulan yang spesifik jelas dari alurmu. Harus ada kesimpulannya. Gak boleh ngambang lagi. Karena begitu kamu masuk ke universal, ngambang lagi. Harus jelas yang besar itu PKS-nya, yang kecil itu LHI-nya, yang besar itu Demokratnya, yang kecil itu Anasnya, itu harus jelas. Ketika kamu campur itu mesti bulat.
Kapan ini ngomong di level Anas atau ngomong di level Demokrat atau jangan-jangan ngomong di level Indonesia. Kalau ada besar dan kecil berarti itu mengerucut arahnya ke yang partikular, bukan ke yang besar. Itu silogisme, aturan kedua. Kalau dua-duanya universal, maka berarti baru kesimpulannya boleh universal. Semua muslim cinta damai, itu kan universal. Dan semua takmir masjid adalah muslim. Apa ini yang takmir masjid kok tidak Islam? Enggak, berarti kan itu kan universal juga. Sifatnya dimanapun takmir masjid juga. Nah, kesimpulannya juga harus universal. Enggak boleh tiba-tiba muncul partikular. Berarti semua takmir masjid itu cinta damai. Tidak boleh kok ujuk-ujuk merujuk satu oknum dari takmir masjid. Terlalu sempit. Karena apa? Minornya aja sudah universal. Semua orang apa ya? Itu semua mahasiswa suka demo misalnya. Apalagi universal yang kedua. Semua pendemo UIN adalah mahasiswa yang nggak lulus-lulus. Konklusinya juga harus universal. Nggak boleh berarti konklusinya juga semua mahasiswa UIN yang suka demo itu sudah lulus kan gitu. Jadi dari dua premis universal, konklusinya harus universal. Kamu boleh nyari contoh yang banyak, nanti kita bahas. Yang selanjutnya, jika premisnya ada yang positif dan negatif, salah satunya kesimpulannya harus negatif. Misalnya semua anggota DPR tidak setuju BBM naik. Itu kan berarti negatif yang di situ. Joni adalah anggota DPR, maka kesimpulannya Joni tidak setuju BBM naik. Atau dibalik, semua anggota DPR setuju BBM naik, Joni bukan anggota DPR. Kesimpulannya apa? Joni setuju BBM naik. Kan gitu. Jadi kita lihat modusnya. Ada yang perlu kamu cermati. Jadi pokoknya kalau ada premis positif dan negatif, kesimpulannya harus negatif. Jangan salah alur berpikir. Contohnya panjang. Terus tidak bisa disimpulkan kalau premis itu dua-duanya negatif. Susah. Karena serba tidak itu berarti tidak bisa membuat konstitusi pernyataan baru. Dia tidak bisa disimpulkan. Semua anggota PKI bukan warga negara yang baik. Saya bukan anggota PKI. Saya bukan anggota warga negara yang baik. Tapi kan tidak bisa disimpulkan terus saya anggota PKI. Karena dua-duanya negatif. Bisa jadi saya bukan anggota warga negara yang baik, tapi saya juga bukan PKI. Dua-duanya negatif. Semua takmir masjid bukan mahasiswa yang rajin. Saya bukan mahasiswa yang rajin, maka saya takmir masjid. Kan jadi itu tidak logis. Jadi tidak bisa disimpulkan kalau dua-duanya negatif. Jadi kalau kamu tidak, dia juga tidak, ya tidak mungkin jadi. Tapi kalau kamu kayak ini tadi, kalau kamu ya, dia tidak, masih kesimpulannya pasti tidak. Iya kan? Kamu nembak, dia nggak setuju, kesimpulannya tidak. Kamu nggak nembak, dia setuju, kesimpulannya juga tidak. Jadi kalau satu ya, satu tidak, hasilnya mesti tidak. Tapi kalau dua-duanya tidak, samsoyo, disimpulkan aja nggak bisa, nggak ada urusan. Kamu juga nggak, dia juga nggak, kan berarti nggak ada cerita apa-apa. Jadi nggak bisa disimpulkan, nggak bisa ditarik konklusi. Kalau ini bisa ditarik konklusi, cuma konklusinya mesti tidak. Kalau universal sama universal, ya berarti universal juga kesimpulannya. Oke, dari dua, kalau tadi sama-sama negatif, ini sama-sama partikular, juga tidak bisa ditarik konklusi yang valid. Misalnya premis mayornya yang subur adalah paranormal, premis minornya yang subur punya istri 9. Nggak bisa disimpulkan paranormal itu punya istri banyak mesti. Nggak bisa, karena ada paranormal yang istrinya cuma 1, nggak banyak.
Kenapa? Yang subur paranormal itu partikular, yang subur punya istri 9 itu partikular juga. Dua hal yang partikular nggak bisa ditarik konklusi. Saya suka telur goreng, saya juga suka tempe goreng. Itu kan sama-sama ya, sama-sama partikular. Kesimpulannya, yo saya suka telur dan nano goreng, nggak bisa digabung sudah. Nggak bisa dikonklusikan apa-apa.